Selama ini sebenarnya, ini fakta di lapangan. Anak IPA, anak IPA itu ketika dia lulus, lalu dia kuliah, lalu dia dalam kehidupan, dia tetap membutuhkan IPS. Betul. Iya. Coba dia sosialisasi, pakai ilmu apa? Biologi. Ilmu IPS. Pakai ilmu fisika? Tidak. Pakai ilmu IPS. Apa? Sosial. Iya. Problem solving. Iya. Kalau masalahnya itu masalah sosial, pakai ilmu apa? Sosial. Sebaliknya orang IPS menghadapi persoalan, misalnya bagaimana membuat jembatan. Dia datang ke desa itu tidak punya jembatan, dia buat jembatan. Butuh ilmu apa? Ilmu IPA. Betul. Jadi secara faktual memang kebutuhan dua-duanya itu memang dibutuhkan. Penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Mimpi buruk atau asa baru pendidikan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cari-cari ketinggalan di sini. Handphone saya, kacamata saya, air minum saya. Tapi pas mau nanya saya pasti. Mumpung ada Pak Karebet ini. Nggak jadi saya pulang. Ya diganggu dulu nih Pak. Ya udah. Ya. Yang penting ini sudah. Ini Pak Karni. Ya. Lagi ramai ini Pak Karni. Apa yang lagi di ramai? kurikulum Merdeka ini ada penghapusan jurusan. Tapi tadi nggak minum minuman saya kan? Enggak, itu aman terkendali. Gimana nih Pak Karni? Yang tadinya ada jurusan IPA, IPS, bahasa, sekarang dihapuskan nih. Siapa yang hapus? Ya Pak Menteri lah yang sekarang ini. Gimana? Padahal ini kan kurikulum Merdeka. Iya, Merdeka. Harusnya kan penghapusan dari penjajahan. Kenapa yang dihapus? Sekarang penghapusan jurusan. Jurusan. Ya Pak Ageng, ini jadi penghapusan jurusan IPA IPS itu memang sekarang sedang menuai pro kontra. Nah, Ya, ada yang pro karena memang alasannya bisa masuk akal, yaitu kalau IPA dan IPS dihapus, maka beban anak siswa untuk mendapatkan mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya lebih mudah. Karena ada juga anak yang memang tidak suka di IPA, dipaksakan belajar IPA. Tidak semua konten di materi IPA itu bisa dia pelajari. Jadi satu sisi dia memang terbebaskan. Yang kedua, anak-anak itu memang bisa melejit dengan mata kuliah yang dia minati. mata pelajaran. Mata kuliah itu sama dengan mata pelajaran. Maksudnya itu. Yeah. Itu satu hal. Iya. Ada benernya. Tapi ada minusnya juga. Ini ada yang kontra. Yang kontra itu satu, ini dianggap terburu-buru. Yang kedua, ini tidak memperhatikan kemampuan sumber dayanya. Kalau dihapuskan, itu kan berarti hilang spesialisasi anak itu. Kalau hilang, maka guru itu ternyata tidak lagi guru IPA dan IPS saja, tapi guru itu harus menguasai beberapa bidang lain yang mungkin dia tidak bisa, karena nanti akan ada mix campuran. Nah, ini kan pro kontra. Ada lagi kontra yang lebih dalam lagi. Apa tuh? Ini menyelesaikan masalah tidak? Apa masalah yang dihadapi oleh siswa remaja SMA ini? Ini kan bidikannya di SMA. Apa sih problem SMA itu? Apakah sekedar sesuai memenuhi kebutuhan pasar? Karena ternyata salah satu pertimbangan dihapusnya itu memang untuk mendekatkan siswa kepada pasar. Kebutuhan industri masa depan itu ternyata membutuhkan hal-hal yang lebih spesifik. Jadi anak-anak itu ya sudahlah belajar spesifik aja. Kalau industrinya butuh keahlian matematika, sudah dia fokus ke situ aja. Nah, ini pro kontra. Nah, ini ada tantangannya nggak nih Pak Karni ketika kebijakan ini benar-benar diterapkan? Ada. Selama ini sebenarnya ini fakta di lapangan. Anak IPA itu ketika dia lulus, lalu dia kuliah, lalu dia dalam kehidupan, dia tetap membutuhkan IPS. Betul. Iya. Coba dia sosialisasi, pakai ilmu apa? Biologi. Ilmu IPS. Pakai ilmu fisika? Tidak. Pakai ilmu IPS. Apa? Sosial. Problem solving. Iya. Kalau masalahnya itu masalah sosial, pakai ilmu apa? Sosial. Sebaliknya orang IPS menghadapi persoalan, misalnya bagaimana membuat jembatan. Dia datang ke desa itu tidak punya jembatan, dia buat jembatan. Butuh ilmu apa? Ilmu IPA. Betul. Jadi secara faktual memang
kebutuhan dua-duanya itu memang dibutuhkan. Tinggal sebenarnya bagaimana kita menempatkan persoalan itu pada wilayah ini menyelesaikan persoalan. Nah, disinilah kemudian tantangannya. Gimana caranya supaya anak-anak itu ada sebagian yang memang belajar di Medan IPA, sebagian Medan IPS, supaya kebutuhan jangka panjangnya dapat, tapi problem kekiniannya pun dapat. Tantangannya di situ. Nah, pertanyaannya, kita tahu nggak problem mendasarnya itu apa? Apa itu problem? Apakah sekedar kebutuhan masa depan pasar industri? Kalau ini yang terjadi, sebenarnya kita sedang menggeret anak-anak itu untuk jadi pemain pasar, untuk menjadi pekerja. Karena ini mengerikan. Karena ada data juga, Pak Ageng. 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini ternyata hanya 10% mahasiswa yang bisa bekerja. Ini kan mengerikan. Terus sisanya apa? Sekarang ini mau dihapus. Terus dihapus dalam rangka menaikkan ini. Pertanyaannya sudah teruji belum? Datanya begitu. Ditambah lagi data sebelumnya 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Jadi tantangannya itu menurut saya ada 2 tataran di filosofisnya itu. Ini sebenarnya menyelesaikan persoalan filosofis tidak. Yang kedua, apakah betul ini menyelesaikan masa depan? Karena kalau kebijakan itu sebenarnya pijakannya ada 2. Dia harus bisa menyelesaikan kebutuhan kekinian, persoalan kekinian. Yang kedua, dia harus bisa menjawab tantangan masa depan. Nah, dari 2 ini muncul yang ketiga aspeknya, aspek ikutan. Kebijakan itu harus bisa memberikan apa yang disebut dengan skala prioritas karena keterbatasan sumber daya. Nah, kita ini sumber daya terbatas. Tahu nggak jumlah siswa SMA di Indonesia berapa? Berapa tuh? Sekitar 9,8 juta siswa dari 27.000 SMA. Kan berarti kebutuhan gurunya banyak juga. Pertanyaannya, gurunya sudah di-upgrade belum? Gurunya sudah siap belum? Lalu dari kurikulumnya, ini betul nggak menjawab persoalan tadi itu? Jadi peta persoalannya belum ketemu. Sebenarnya ada persoalan intinya, lalu ada persoalan cabangnya. Saya melihat ini persoalan cabang yang dididik. Nah, Pak Kar dulu pernah menjelaskan di sini itu terkait dengan kemampuan holistik. Nah, ini apa ada kaitannya? Bisa jadi penghapusan penjurusan ini itu dalam rangka itu, Pak Kar. Nah, gimana menurut Pak Kar? Nah, holistik itu berarti menyeluruh. Bahasa kita mungkin integral. Ini harus kita dudukan. Yang disebut dengan holistik itu apa? Jadi kalau kita berangkat pada kurikulum, nah, kan mau tidak mau ini kan kurikulum. Ini kan bagian kurikulum. Sementara kurikulum itu adalah bahasa sederhananya, kalau kita lihat definisinya yang banyak itu, kalau kita simpulkan, itu alat untuk bisa mencapai tujuan pendidikan. Dan sekaligus menjadi pedoman pembelajaran untuk semua unit pembelajaran dari bawah sampai atas. Dia termasuk di situ ada penerapan tujuannya. Ada apa tuh di dapur tuh? Hobi kita udah beres kan? Gak tahu, Pak Yanto ada apa tuh? Jangan ganggu, kita lagi diskusi. Udah, kita lupakan Pak Yanto. Oke. Biar dia bereskan sendiri. Lanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Sampai Pak Yanto. Nah, holistik. Jadi tujuan pendidikan itu. Kemudian yang kedua itu ada kurikulum itu juga menjadi pedoman pembelajaran semua unit pembelajaran dari bawah sampai atas. Dari mulai penetapan tujuannya, metodenya, tekniknya sampai evaluasi pembelajaran. Itu evaluasi. Nah, dari sini maka kita harus kembali ke tadi itu. Apakah tujuan pendidikannya itu memang membentuk siswa yang holistik? Harus lihat dari situ. Kalau mau dilihat dari holistiknya, kita cek tujuan pendidikannya. Nah, kalau kita baca undang-undangnya, ternyata disebut tujuan pertamanya itu memang membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Itu kalau saya lupa ada beberapa di dalamnya, termasuk di dalamnya punya daya saing tinggi. Itu ada poin kesekian. Tetapi yang dimaksud holistik itu bisa kita lihat dari jabaran iman dan takwa itu. Karena kalau dia beriman dan bertakwa, maka dorongannya luar biasa. Kalau pakai pendekatan Imam Al-Ghazali membagi 2 ilmu, fardu ain sama fardu kifayah, maka holistik itu artinya kalau dia beriman dan beramal soleh atau bertakwa, maka dia secara general harusnya menguasai semua ilmu fardu ain. Apa itu fardu ain? Yang fardu ain? Fardu ain dalam pendekatan ilmu Imam Al-Ghazali itu adalah semua ilmu agama, akidah dan syariat, terutama yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, yang harus mutlak dikuasai karena itu dalam rangka dia menjadi hamba Allah.
maka generalis di sini semua harus. Boleh disebut ini adalah kecakapan umum. Kecakapan umum. Nah, kompetensi umum, holistik di sini. Tapi yang kedua ada yang disebut fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ilmu yang kalau seorang muslim bisa mendapatkannya, maka ini menggugurkan muslim yang lain untuk mendapatkan ilmu ini. Nah, disinilah ada ilmu-ilmu yang berbasis ilmu kehidupan, biologi, fisika, kedokteran dan sebagainya. Nah, yang disebut holistik itu satu, siswa itu harus memiliki ilmu yang dasar tadi, yang saya sebut kompetensi umum atau kecakapan umum. Yang kedua, dia juga harus memiliki sebagian ilmu yang spesialisasi ini. Nah, IPA IPS itu ada di wilayah ini. Oh, oke. Jadi disebut holistik itu sebenarnya dia akan punya banyak ilmu. Karena ilmu yang pertama untuk menunjang kehidupannya sebagai hamba Allah, untuk ibadah kepada Allah, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan dirinya, tapi hubungan dia dengan muamalah dengan orang lain, menyelesaikan persoalan, bagaimana menyuburkan bumi, bagaimana mengelola bumi, itu namanya di fardu kifayah. Jadi dia akan mengasih beberapa di sini. Nah, gabungan antara umum dan fardu kifayah ini, ini disebut holistik. Jadi kalau itu mau dihapuskan sebenarnya harus dicek apakah ini juga hilang. Kalau hilang dia nggak dapat apa-apa. Iya. Ini ada anggapan ini supaya anak-anak itu, siswa-siswa itu seimbang, Pakar, dalam berbagai aspek kehidupan ini. Jadi kebijakan ini membantu siswa juga untuk lebih seimbang dalam aspek kehidupan gitu, Pakar. Gimana tanggapan Pak? IPA dan IPS itu kan kita bisa lihat dari konten kurikulumnya. Nah, pertanyaannya seimbangnya di mana? Kalau hanya menyeimbangkan sebagian IPA, sebagian IPS, nggak dia bisa milih mana yang sesuai dengan dia. Ada satu yang dilupakan. Apa itu? Yang non ilmu kehidupan. Jadi kalau kita kembali kepada tadi tujuan kurikulum, tujuan pendidikan itu kan beriman dan beramal soleh, beriman dan bertakwa. Maka sejatinya ada 3 konten yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama itu dia harus punya pemahaman yang masuk dalam kategori syakhsiyah Islam atau kepribadian. Bahasa pendidikan kita sudah ada namanya karakter, pola pikir dan pola sikap Islami. Pola pikir dan pola Islami. Ini ada tidak? Yang kedua dia harus menguasai sakofah, ilmu-ilmu yang datang dari akidah. Syariat, bahasa Arab, fikih dan sebagainya. Nah, itu berarti yang termasuk fardu ain itu, Pakar. Betul. Nah, ini disebut seimbang, ininya dapat, lalu ilmu sains kehidupannya juga dapat. Nah, itu yang fardu kifayahnya. Betul. Tapi kalau ini saja, terus ini tidak ada. Oh iya. Nggak ada. Karena sekarang ini direduksi menjadi PAI saja, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam cuma berapa jam? Ya paling 3 jam paling lama. Nah sekarang apalagi sekarang dibikin project 1 jamnya. Baik, sekarang yang lainnya berapa jam? Yang lainnya justru lebih banyak, Pakar. Nah, pertanyaannya kalau begitu bisa dijawab, seimbang tidak? Nah, jadi kalau dari sisi jumlah jam pembelajarannya itu justru minim sekali yang terkait dengan keagamaan itu. Nah, yang dilupakan orang hari ini adalah bagaimana menyeimbangkan itu dalam konteks sebagai muslim. Kalau kita menguasai biologi, maka biologinya harus diarahkan supaya sesuai dengan tujuan hidup kita sebagai muslim. Ah, itu sepakat. Kalau ini tidak, maka tidak seimbang. Iya. Bahkan lebih mengerikan. Mau contoh? Contoh ya. Kalau kita ini saya sering sampaikan di mana-mana ini. Kayaknya kemarin juga disampaikan di sini. Ini harus disampaikan lagi. Mau tidak mau, ini contoh. Bagaimana ceritanya seimbang kalau ilmu pelajaran biologi yang kita pelajari itu ternyata masuk ke wilayah teori asal mula kehidupan. Betul, memang kalau kita mau belajar teori asal mula kehidupan kan harus dengan berpikir, betul, pas itu. Tetapi apa contohnya? Contohnya ternyata teori abiogenesis, teori Harut-Urey, teori generatio spontanea. Materi berasal dari materi, percobaan dengan sekerat daging dan sebagainya. Ini kan ilmu biologi. Dan gurunya akan mengatakan bahwa, nah ini bukti bahwa kita makhluk hidup berasal dari makhluk mati. Ini biologi loh. Tapi ini bertabrakan dengan akidah. Ini bertabrakan dengan keimanan. Di mana seimbangnya? Malah bukan seimbang, ini malah menjatuhkan. Kemudian hari Rabu guru fisika IPA tuh
Kata fisika, ada hukum kekerasan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Kalau dia seimbang, maka seharusnya guru biologi akan mengatakan bahwa, nah ini salah. Ini salah. Yang benar adalah makhluk hidup berasal dari penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dia luruskan, baru seimbang. Ini juga menjelaskan energi tidak dapat diciptakan itu keliru. Masa Allah libur dalam proses penciptaan? Jadi kalau penghapusan itu mengabaikan ini, bukan hanya tidak seimbang, malah menghancurkan kehidupan kita. Jadi wajar kalau anak-anak sekolah itu akhirnya cuma di kepalanya hanya bekerja, mendapatkan materi, karena ilmunya mengatakan bahwa dia berasal dari materi, akan kembali menjadi materi, dan hidup untuk apa? Untuk mencari materi. Wajar dia bekerja akhirnya untuk. Iya. Jadi seimbangnya di mana? Nah, maka harus dipikirkan supaya bisa seimbang. Bagaimana bisa seimbang? Sainsnya dinaikkan, clear, setuju. Tapi imannya juga dinaikkan. Sakofah dinaikkan, kemudian apa namanya? Karakter, kepribadian. Nah, baru seimbang tuh. Nah, saya teringat pakar pernah yang menjelaskan terkait dengan Muhammad Al-Fatih. Nah, itu kan ini masuk mana nih ya? Ini kemampuan holistik atau general? Kan karena yang saya tahu itu Muhammad Al-Fatih memang punya berbagai kemampuan, terutama bahasa. Betul. Ada berapa bahasa? 7 ya? 7 bahasa. Bahasa asing. Terus, kita 3. Apa tuh? Sunda, Jawa, Indonesia. Indonesia. 4 saya Inggris. 4 Inggris. Inggris. Saya 5. Apa? Bahasa isyarat. Masya Allah. Berarti Pak Gun luar biasa. Cuma beda tipis sama Muhammad Al-Fatih. 7. Luar biasa. Muhammad Al-Fatih nggak bisa bahasa isyarat. Nah, ini kembali lagi nih Pak Kar. Nah, kaitan dengan itu gimana? Sebenarnya kan ini bagus juga Pak Kar. Biar kayak Muhammad Al-Fatih banyak kemampuannya gitu Pak Kar. Betul. Makanya dulu diperkenalkan istilah polimet. Ini polimet apa lagi nih, beda lagi? Polimet itu menguasai banyak kemampuan. Karena gurunya juga polimet. Nah, itu harapan itu bisa nggak di kurikulum penghapusan jurusan ini Pak Kar? Bisa. Gimana caranya? Asal. Tapi ada asalnya. Asalnya. Muhammad Al-Fatih itu memang dididik sejak kecil dengan 3 konten kurikulum. Apa tuh? Meskipun hanya oleh seorang syekh. Konten syariat, konten sakofahnya dapat. Dia kan menguasai fikih Islam. Dia menguasai fikih safar. Coba bayangkan melakukan penaklukan Konstantinopel tidak menguasai fikih safar. Bagaimana sholatnya, fardunya, bagaimana jamannya dan sebagainya. Itu pasti itu jelas gitu. Jadi semua yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai fardu ain dikuasai. Lalu yang kedua, beliau juga menguasai fardu kifayah. Nah, tadi yang fardu kifayah itu yang penguasaan ilmu sains kehidupan itu dikuasai juga. Jadi sebenarnya tanpa disebut konten kurikulum seperti yang tadi saya sebut, sebenarnya Muhammad Al-Fatih melakukan itu. Nah, dorongan dari sakofah, dorongan dari saksiah itulah yang membuat dia bersemangat untuk mendapatkan ilmu-ilmu kehidupan yang lainnya. Coba pertanyaannya, bagaimana ceritanya beliau mengambil keputusan penaklukan itu dilakukan di bulan Mei. April-Mei, maaf. 29 Mei kan? 52 hari pengepungan, 51 hari pengepungan. April-Mei. Kenapa bulan April? Karena beliau menguasai ilmu astronomi. Itulah bulan yang pas untuk melakukan penaklukan. Kenapa? Karena Turki kita tahu hari ini. Kaitan dengan cuaca. Dingin, cuaca. Nah, kalau minus 10, tentara mana yang kuat? Ilmu apa itu? Ilmu kehidupan. Betul. Apa dorongannya menguasai ilmu kehidupan? Itu fardu kifayah. Fardu kifayah dorongannya sangat kuat. Fardu. Iya. Nah, jadi supaya bisa begitu, memang mau tidak mau kurikulum hari ini itu sebenarnya harus diperkuat juga yang 2 ini. Sebenarnya memperkuat 2 ini juga mewujudkan tujuan pendidikan juga. Kan tujuan pendidikan yang pertama apa? Mewujudkan insan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Mengapa terbelangkaikan? Apalagi nanti mahasiswa cuma 2 jam seminggu, 1 semester. Pak Yanto udah sampai mana? Jangan-jangan Pak Yanto datang lagi. Nah, sekarang nih kebayang nggak? Kebayang. Bukan hanya seimbang loh, produktif. Sekarang kaitannya terkait dengan spesialisasi nih Pak Kar.
Nah, di sejauh mana ranah spesialisasi ini dibutuhkan? Karena kan kemampuan anak-anak juga ya beda-beda. Gitu. Maksud saya apa ya? Tadi yang fardu ain dia itu dapat. Nah, yang terkait dengan fardu kifayah ini gimana nih? Yang spesialisasinya apakah? Justru dorongan fardu kifayah lebih tinggi lagi. Oh, Kita buktikan. gimana? Misalnya ya, kalau kembali ke masa Konstantinopel, masa Muhammad Al-Fatih. Kenapa Muhammad Al-Fatih betul-betul ingin menaklukkan Konstantinopel? Karena ada Bisarah Nabawiyahnya, ada hadisnya, ya, Laktuf Tahanal Konstantinia, dan seterusnya. Pasti akan ditaklukkan. Menaklukkan Konstantinopel butuh apa? Beliau membawa pasukan 250.000. Ilmu apa itu? Coba bayangkan. Ilmu ketentaraan. Berarti beliau harus menguasai ilmu ketentaraan. Mengendalikan tentara butuh organisasi yang kuat. Ilmu apa itu? Ilmu organisasi. Ilmu organisasi, ilmu sosial atau ilmu IPA? Sosial. Akhirnya beliau menguasai juga. Lalu komunikasi, bisa nggak mengendalikan 250 tanpa komunikasi? Nggak bisa. Akhirnya terdorong untuk menguasai ilmu komunikasi. Sekarang ada fakultas ilmu komunikasi. Iya. Belum makannya. Bagaimana 250.000 itu dijaga supaya BAB-nya tidak bersamaan? Nah, Bayangkan kalau semua sakit perut bersamaan. Kemana pasukanku? repot banget ya. Dan ini terbukti, apa namanya coba? Itu ada namanya Traveler Barat. Bertemu dengan pasukan Muhammad Al-Fatih. Apa yang dia tulis? Saya baru bertemu dengan pasukan Al-Fatih dan saya pastikan tidak ada satupun tempat yang kotor. BAB-nya bersih. Pernah ke Jawa Barat nggak desa yang miskin? Itu BAB-nya di atas kolam. Helikopter. Iya itu, istilahnya helikopter itu. Zaman itu nggak ada helikopter. Bagus. 250.000. Terbayang nggak BAB-nya bareng-bareng? Bagaimana pengendaliannya? Ilmu apa itu? Jangan, itu kalau di situ aja masalah, gimana mau takluknya udah pada. Saya tanya sekarang, penanganan BAB ilmu apa? Itu ilmu lingkungan. Iya betul. Jadi sebenarnya dengan arahan masa depan dari keimanan dan ketakwaan tadi, kita didorong untuk mendapatkan, menguasai ilmu-ilmu spesialisasi tadi itu. Serahkan pada ahlinya, berarti nanti akan ada ahli lingkungannya, akan ada ahli menata makanannya. Iya. Satu lagi yang menarik Pak Agam, dari Muhammad Al-Fatih. Tahu nggak? Ada lebih dari 20 terobosan. Satu terobosan ikoniknya apa? Menyeberangkan 72 kapal melewati Bukit Galata. Panjangnya berapa kilometer? 16 kilometer. Tingginya berapa meter? 60 meter. Dalam waktu semalam. Dan ternyata ditarik oleh ratusan sapi jantan. Di situ ada ilmu logistik. Siapa yang belajar? Itu fardu kifayah. Dorongannya dari mana? Tadi, keimanan dan ketakwaan itu. Jadi singkat ceritanya, kalau anak-anak kita itu ditumbuhkan keimanan dan ketakwaannya sebagaimana yang seharusnya, maka sebenarnya tidak harus disuruh-suruh. Mereka akan mengejar sendiri spesialisasi yang diperlukan di masa depan. Pertanyaannya begini, siapa yang sudah menguasai ini? Oh belum ada, saya. AI misalnya hari ini. Itu berbondong-bondong anak-anak kita akan menguasainya. Kenapa? Karena dorongan iman dan ketakwaannya. Jadi bukan semata materi. Selalu terdepan. Selalu terdepan. Dan itu sudah terbukti pada masa Islam. Kenapa itu kita tidak pakai? Kalau kebutuhannya hanya untuk mendapatkan menjawab kebutuhan pasar industri, itu hanya materi-materi saja. Jadi gini Pak Kar, penghapusan jurusan ini harusnya mengadopsi bagaimana Islam mendidik anak-anak, mendidik siswa, gitu ya Pak Kar? Betul. Jadi penghapusan itu tidak berhenti hanya pada tataran industri. Memang mereka nanti akan bekerja, tapi bekerja mereka dorongannya apa? Disitulah kita mendapatkan bahwa Islam sudah mengajarkan kalau pakai iman dan ketakwaan, dorongannya ada dorongan ruhiyah yang lebih tinggi. Motivasi ruhiyah, motivasi di atas semuanya paling tinggi untuk ibadah kepada Allah. Kalau sudah untuk ibadah kepada Allah pasti yang terbaik. Iya. Bukan sekedar untuk mendapatkan gaji tertinggi. Nah ini perbedaannya kalau tidak pakai landasan iman dan takwa. Berarti dia akan pakai kapitalisme, sekularisme. Kalau sekularisme, agama tidak dipakai. Berarti setinggi-tingginya apa? Untuk eksistensi diri. Hanya sampai di situ. Tapi nggak dapat pahala. Jadi kurikulum sudah dibuat sedemikian rupa, kebijakan negara, tapi tidak mendatangkan pahala. Kan jadi muspro. Apa tuh? Muspro. Apa muspro?
muspro. Muspro ya muspro. Saya juga bingung muspro. Tuh kan jadi bel. Daripada bingung. Ternyata ada Muspro bel artinya berbunyi. tidak ada hasil. Tidak ada Sayang. hasilnya. Sayang ya. Ada tapi tidak maksimal. Ada tapi tidak bagus. Ada tapi tidak. Yang paling ngeri adalah ada tapi tidak berkah. Itu yang paling penting, berkah. Jangan sampai tidak. Jangan sampai tidak berkah. Ini sebenarnya bel sekolah apa bel di stasiun kereta api sih? Kereta api. Enggak, ini kita mau sekolah, mau masuk, Pak. Pak Pakar. Enggak, aku baunya kok seperti di sekolah. Iya, Apa sekolah kita dekat dengan stasiun kereta api? Kayaknya ya. Iya ini Pakar. Jadi clear, Sepertinya ini perlu kita lanjutin nanti. Nah, saya sekarang mau masuk kelas dulu nih. ya udah. Boleh ya? Boleh lah. Oke. Saya masuk apa? Mau dilanjutin minumnya. Makasih Pakar. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.